Bismillahirrahmanirrahim. Api telah membara di dalam tungku. Terasa hangat menyebar di badan. Tibalah acara yang ditunggu-tunggu. Uraikan ayat agar terbenakkan. $5 ku punya piti untuk beli donat di Surabaya. 5 pilar pondasi hati untuk mengurai ayat selalu ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita di acara inti, yaitu penguraian dan pembahasan ayat Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Pagi ini, hari Ahad, tanggal 22 September 2024, penguraian ayat Al-Quran. Pagi ini akan diuraikan Al-Quran surat 6, surat 6 yaitu surat Al-An'am ayat 23 yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani yang pagi ini akan didampingi oleh Bapak Oyong Andawarneri. Kita sapa dulu Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Buya. Alhamdulillah. Baik, kita juga sapa Bapak Oyong Andawarneri. Assalamualaikum Pak Oyong. Waalaikumsalam Pak Muhtamil. Alhamdulillah. Siap Pak Oyong ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kepada Al-Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani, ya silakan Bu ya. Syukron Pak Muhtamil. Silakan. Baik Bapak Ibu semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan pertama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita semuanya. Pagi ini kita masih Allah berikan nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah Allah dan mudah juga bagi kita menjauhi larangan-larangan Allah. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Semoga semua tindak tanduk kita, perbuatan kita, tutur kata kita punya nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini yang sangat spesial adalah kita masya Allah berikan nikmat cintai Al-Quran, nikmat bersama Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memanggil kita nanti dengan panggilan Abdan Syakuran, yang pandai bersyukur. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai kita akhir zaman. Dan kita berharap nanti di Yaumil Hisab berjumpa dengan beliau, dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya, dan kita bersama-sama dengan beliau memasuki surga Allah. Dan di surga pun kita ingin bertetangga dengan beliau. Apa hujah kita? Apa alasan kita? Hujah kita adalah kita mencintai Al-Quran. Kita buktikan bahwa kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul dengan cinta Al-Quran. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Al-An'am ayat ke-23.
Pagi ini kita bersama Pak Oyong. Assalamualaikum Pak Oyong. Waalaikumsalam Buya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Oyong di mana apa sih Pak Oyong? Di Padang Buya. Oh, masih di Padang ya. Alhamdulillah. Ini tanggal berapa nih Pak Oyong? Penampilan yang kedua Buya. Dua. Siapa yang ngajak Pak Oyong dulu masuk ke alasan ini Pak Oyong? Pak Dr. Heri Helmi Rashid. Oh, kawan-kawan itu ya. Iya, kawan dari kecil itu. Oh, iya. Oke, baik. Pak Oyong ya, udah siap ya? Ya, Insya meeting Allah. ini. Oke, baik. Kalau gitu, waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Oyong. Silakan Pak Oyong. Ya, terima kasih Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, karunia dan rahmatnya yang telah beliau berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat mencintai Al-Quran. Sehingga kita dapat hadir bersama-sama dalam Zoom kajian Ba'da Subuh yang membahagiakan ini untuk menguraikan ayat suci Al-Quran. Salam dan salawat selalu pula kita mohonkan buat junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan para pengikut setia beliau. Mudah-mudahan sampai dengan kita saat ini. Semoga kita nantinya diakui sebagai umat beliau dan memperoleh syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta kajian Ba'da Subuh Al-Hasani yang dirahmati Allah. Sebelum saya menguraikan ayat mendampingi Buya, perkenankanlah saya mengucapkan rasa terima kasih pertama kepada Buya Hasrizal Al-Hasani, di mana beliau sebagai penemu, penyusun metode gramatikal Al-Hasani, dan juga sekaligus sebagai pengajar dan pembimbing terjemahan Al-Quran ini kepada kita bersama. Dan juga sekalian telah menghimpun kita bersama dalam komunitas keluarga besar Al-Hasani yang insya Allah mudah-mudahan sebagai pencinta Al-Quran. Semoga Buya beserta keluarga selalu sehat dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pula saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu pembimbing kelas, baik kelas gramatikal maupun kelas taksin, yang membantu Buya dengan integritas dan kesabaran yang tinggi sehingga proses pembelajaran makin terbenarkan. Khusus terima kasih kepada pembimbing kami di kelas KMP 23, Uni Zulmiati, Bunda Nur Erwani, dan Bunda Khadijah atas kesabaran dan kiat-kiat beliau dalam membimbing, terutama bagaimana supaya pelajaran Buya terbenarkan dengan baik.
termasuk pula pada bapak-bapak dan ibu sebagai pengurus Akademi Al-Hasani yang telah mengatur kelancaran proses pembelajaran sehingga pelaksanaan pelajaran bisa berjalan dengan baik, kurang sesuatu apapun. Dan tak lupa pula dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Joko Suranto yang dulu pernah menampung saya di kelas akselerasi pada awal-awalnya. Selanjutnya terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu peserta kelas Mei pagi atau KMP 23 yang mendorong dan mendoakan serta mempersamai saya dalam penyiapan PPT ini. Khusus bagi bapak-bapak dan ibu-ibu perangkat kelas, Pak Andi, Bu Rida, Bu Yanti, Bu Atin, Pak Sarif, Pak Hatta, dan bapak-bapak dan ibu yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk mensukseskan acara ini. Tak lupa pula saya menyampaikan terima kasih kepada sahabat saya dari Mida yang telah menceburkan saya di Al-Hasani ini, yaitu Pak Dr. Heri Helbing Rashid. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan akhirnya terima kasih kepada keluarga, istri dan anak yang telah mendukung dan mendorong saya dalam proses pembelajaran ini. Untuk selanjutnya saya akan menyampaikan uraian surat Al-Maidah, surat Al-An'am ayat 23 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyriki. Sadaqallahul azim. Quran surat Al-An'am ayat 23 dibagi menjadi 13 penggalan. Penggalan pertama, summa. Penggalan kedua, lam. Penggalan ketiga, takun. Penggalan keempat, fitnatuhum. Penggalan kelima, illa. Penggalan keenam, an. Penggalan ketujuh, qalu. Penggalan ke-8, wa. Penggalan ke-9, Allahi. Penggalan ke-10, Rabbina. Penggalan ke-11, ma. Penggalan ke-12, kunna. Penggalan ke-13, musyrikin. Saya lanjutkan uraian surat Al-An'am ayat ke-23 ini. Penggalan pertama, summa, bentuknya huruf bermakna, artinya kemudian. Penggalan kedua, lam, bentuknya huruf bermakna, juga merupakan huruf yang mematikan baris akhir
kata kerja atau KKSAD sesudahnya. Artinya tidak. Penggalan ketiga, takun. Bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang atau KKSAD. Aslinya takunu. Cirinya ta di awal dan harakat domah di akhir kata. Sekaligus menandakan pelakunya ia. Karena ada lam di depannya, maka takunu menjadi takun. Karena ada dua sukun berurutan, waw dan nun, maka waw menghilang sehingga menjadi takun. Akar kata kawana menjadi kana. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 5 di dalam KKSAD. Huruf sia di tengah akar kata kembali kepada bentuk aslinya. Kemudian dilanjutkan dengan kaidah 1 huruf sia poin 2 dalam akar kata. Huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Sehingga kawana berubah menjadi kana. Pola kata kerjanya fa'ala. Menurut Mahmud Yunus halaman 386, artinya dia adalah. Penggalan keempat, fitnatuhum. Bentuknya merupakan kata benda majmuk. Ciri kata benda majmuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam atau tanwin. Kata benda kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama, fitnatu, bentuknya KBKK atau kata benda kata kerja subjek tunggal, aslinya fitnatun. Karena bermajemuk dengan hum yang kata ganti menjadi fitnatu. Ciri kata bendanya ada tanwin, ciri subjek tunggalnya domah kain di akhir kata. Akar katanya fatana, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fi'latun. Menurut Kamus Munawir halaman 1033, artinya fitnah. Kata selanjutnya merupakan kata ganti, artinya mereka. Jadi arti dari kata benda majmuk ini fitnah mereka. Penggalan kelima, illa. Ini saya mohon maaf karena tanda tahsinnya, la-nya kurang garisnya. Bentuknya huruf bermakna, artinya kecuali. Penggalan keenam, an. Bentuknya huruf bermakna, artinya bahwa. Penggalan ketujuh, qalu. Bentuknya kata kerja lampau atau KKL. Cirinya waw sukun alif di akhir kata, sehingga menandakan pelakunya hum. Akar kata kawala, kemudian jadi qala. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Di dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala, menurut Mahmud Yunus halaman 360, artinya mereka
telah berkata. Selanjutnya, penggalan ke-8, wa. Bentuknya huruf bermakna. Tetapi di sini sekaligus sebagai huruf sumpah yang mengkasrahkan huruf akhir kata benda sesudahnya. Artinya demi. Penggalan ke-9, Allahi. Aslinya Allahu, tapi karena berada sesudah huruf sumpah menjadi kasrah, menjadi Allahi, artinya Allah. Penggalan ke-10, Rabbina. Bentuknya kata benda majmuk dengan ciri kata benda majmuknya. Kata benda pertama tidak ada alif lam atau tanwin. Kata benda kedua merupakan kata ganti. Katanya Rabbi. Bentuknya kata benda, kata kerja atau KBKK tunggal. Aslinya Rabbin. Ciri kata bendanya tanwin, ciri tunggalnya kasratain. Karena bermajmuk dengan kata ganti sesudahnya sehingga berubah menjadi Rabbi. Akar katanya Rabba, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Menurut Mahmud Yunus halaman 136 artinya Tuhan. Kata selanjutnya na merupakan kata ganti artinya kami. Arti dari KBM-nya atau kata benda majmuknya Tuhan kami. Penggalan ke-11, ma bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-12, sunnah bentuknya kata kerja lampau atau KKL, cirinya na di akhir kata sehingga menandakan pelakunya nahnu. Akar kata, untuk mencapai akar kata berlaku di sini kaidah 1 huruf sia poin 3. Di dalam KKL setelah dihilangkan ciri KKL-nya tinggal 2 huruf dengan pola domah sukun, maka tambahkan waw di tengahnya dan huruf tersebut berubah menjadi alif. Jadi dalam hal ini kunna telah hilangkan na menjadi kun, ditambahkan waw di tengahnya hingga akar katanya menjadi kawana, kemudian berubah menjadi qana. Pola fa'ala dalam Mahmud Yunus halaman 386 artinya kami adalah. Penggalan ke-13, penggalan terakhir, musyrikina. Bentuknya kata benda pelaku aktif jamak. Ciri kata bendanya diawali dengan mu, ciri pelaku aktifnya nu di awal kata, kemudian huruf kedua akar kata berharakat kasrah. Ciri jamaknya ya sukunna di akhir kata. Akar kata syarika, pola kata kerja af'ala, kata benda tunggalnya syarikun, pola kata benda tunggal muf'ilun, pola kata benda jamaknya muf'ilina. Menurut Mahmud Yunus halaman 196 artinya orang-orang yang musyrik. Arti keseluruhan Quran surah Al-An'am ayat 23, kemudian tidaklah ada fitnah mereka kecuali bahwa mereka telah berkata, demi Allah Tuhan kami,
Tidaklah kami menjadi orang-orang yang musyrik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Alhamdulillah. Gimana Pak Oyong rasanya? Ya, lega Bu ya. Iya. Alhamdulillah. Kalau Pak Oyong sekarang baca Quran di rumah, belajar di luar Zoom, apa yang membedakan sebelum belajar dan setelah belajar? Ya, sekarang memang sudah mulai mencari-cari sesuai apa yang diketahui kakak LK, apa kakak SAD, apa. Jadi menjadi lambat Bu ya. Ya, dan biasanya kita udah mulai memahami supaya oh ini topiknya ini nih. Secara kita besar kita udah tahu arti arahnya kemana. Mungkin udah satu dua kata mungkin yang perlu buka kamus ya, tapi secara bukan langsung udah mulai memahami ya Pak Oyong ya. Iya, betul ya. Alhamdulillah. Semoga Pak Oyong bisa istiqomah Pak Oyong ya. Amin, amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu semuanya, tadi surat Al-An'am ayat ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Summa, semuanya summa. Ini ayatnya berhubungan dengan ayat sebelumnya. Ya, besar. Allah mengumpulkan semua makhluk di padang mahsyar ya. Dan ditanya orang-orang yang sedikit mana sedikit ya. Summa kemudian lam takun fitnatuhum. Kemudian tidak ada fitnah mereka. Ada karena takut pelakunya adalah fitnah itu tadi ya. Kemudian tidak ada fitnah mereka. Di barisnya itu tidak ada. Illa kecuali anqal. Bahasanya qalu mereka berkata, wallahi, demi Allah, mereka bersumpah. Demi Allah, Rabbina, Tuhan kami, ma kunna musyrikina. Tidak adalah bagi kami, tidak adalah kami orang-orang yang mensyirikatkan. Jadi dia mengaku bahwa dia tidak mensyirikatkan. Tapi pada saat di dunia, perbuatannya adalah mensyirikatkan Allah. Ini sudah ada di perang mahsyar. Dan muncul penyesalan. Kalau kita dari sekarang, kita tidak pernah mensyirikatkan Allah. Orang ini dulu di dunia dia mensyirikatkan, di akhirat tidak. Kalau kita dari sekarang, kita tidak pernah mensyirikatkan Allah. Kita tidak pernah mensekutukan Allah. Kita hanya bersaksi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik Bapak Ibu semuanya, atas Oyong ya. Dan tadi uraian surat Al-An'am ayat ke-23, walaupun suratnya pendek, tapi ini mengandung makna tauhid ya. Kita tidak pernah mensyirikatkan Allah, dan pada saat nanti di yaumil hisab, kita pun Allah bebaskan dari azab mahsyar itu. Baik Bapak Ibu, yang tadi yang dapat kami sampaikan, kalau ada yang salah, ini mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan kalau benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Bapak Mutamir Ayub sebagai moderator, kami kembalikan untuk melanjutkan acara selanjutnya. Silakan Pak Mutamir. Terima kasih Buya, dan juga selamat buat Pak Oyong ya. Terima kasih Pak Mustamil. Baik, sebelum ke acara berikutnya diskusi, saya boleh sampaikan pantun. Buah tomat, buah kedondong. Ya, sebelum diangkat taruhlah di tas. Ya, ucapan selamat buat Pak Oyong sudah mengurai ayat dengan mumtaz.